Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita membahas horoskop tanggal 2 sampai 8 Februari 2026. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Imlek dan juga bulan puasa. Kalau kita lihat peta bintang saat ini juga sangat ramai dan aktif. Kita terus berada dalam pengaruh 5 planet yang berkumpul di Aquarius. Ditambah lagi energi Uranus yang sangat kuat. Kenapa kuat? Karena Uranus akan kembali bergerak maju. Pada Rabu 4 Februari, Uranus resmi berjalan maju kembali di zodiak Taurus. Tentu saja ketika Uranus yang mengguncang Taurus ini kembali bergerak maju, efeknya membuat kita melihat segalanya dengan sangat jelas. Mungkin kamu sudah lama merasa bahwa perubahan dalam karir, pekerjaan, industri, bahkan kondisi tubuh sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun, kamu sekarang menjadi mulai sadar, oh ternyata kondisi ekonomi sudah berubah menjadi seperti ini. Dan hasilnya tidak sama dengan yang kita bayangkan. Dan kini dampak dari perubahan itu mulai benar-benar terlihat nyata dan dirasakan. Selain itu, mulai Sabtu 7 Februari, Merkurius akan masuk ke zodiak Pisces. Merkurius di Pisces adalah posisi yang lemah. Alasannya, Merkurius pada dasarnya menuntut komunikasi yang jelas dan logis. Sedangkan pelemahan Merkurius di Pisces terletak pada cara berbicara yang tidak mengandalkan logika, melainkan menggunakan perasaan. Artinya, komunikasi berubah menjadi bertukar perasaan. Perasaan kamu dengan perasaan lawan bicaramu. Jadi bisa dibayangkan, dari sekarang sampai pertengahan April, tiap orang akan hidup di dalam perasaannya sendiri dan berusaha mengekspresikan perasaan itu. Inilah salah satu penyebab utama terjadinya miskomunikasi. Selain itu, kalau kamu adalah zodiak berelemen air atau tipe orang yang menggunakan perasaan, pada fase ini kamu cenderung lebih diuntungkan. Karena kamu bisa menjadi lebih peka dan lebih cepat dalam menangkap maksud dari orang lain. Sebaliknya, kalau kamu tipe orang yang logis, kamu justru akan merasa tersiksa. Kamu mungkin akan kebingungan, tuh orang ngomong apa sih? Mau ngapain sih? Jadi orang yang logikanya sangat kuat atau orang yang tipenya suka buru-buru, maka pada fase ini mereka akan menjadi kewalahan. Jadi untuk kalian tipe orang yang menggunakan logika, kalian perlu lebih waspada dan lebih peka. Selanjutnya, saat ini bulan sudah masuk ke Leo. Dan selama sekitar 2-3 hari ke depan, ia akan beroposisi dengan 5 planet yang berada di Aquarius. Karena itu, pada Senin, Selasa, dan Rabu mendatang, suasana sosial cenderung memiliki energi pertentangan atau saling berseberangan. Kita juga lebih mudah merasa tidak suka atau terganggu oleh orang lain. Ini adalah hal yang perlu kamu persiapkan secara mental. Selanjutnya, mari kita lihat dampaknya terhadap masing-masing 12 zodiak. Aries. Untuk teman-teman Aries, dalam hal karir dan pekerjaan, periode ini sangat cocok untuk mencari bantuan, membahas kerjasama, atau saling berkolaborasi. Hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan berjuang sendirian. Dalam hal asmara, ini juga merupakan waktu yang sangat baik untuk menyatakan perasaan. Ada peluang cinta berbalas dan saling menyukai. Jadi, nikmati saja masa manis dan romantismu. Taurus. Untuk teman-teman Taurus, Sun atau Ascendant, dalam hal karir dan pekerjaan, kamu tidak bisa hanya fokus mengerjakan tugasnya saja. Kalau kamu hanya melihat permukaannya saja, kamu akan merasa banyak hal tidak berjalan dengan lancar. Pasalnya, di balik setiap urusan, biasanya ada motif atau alasan tertentu yang tidak terlihat. Hal-hal inilah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa ambil jalan pintas. Dalam hal asmara, kamu dan pasangan kamu sebaiknya lebih sering melakukan kegiatan bersama-sama. Misalnya, merencanakan suatu hal bersama atau menjalankan sebuah tugas sebagai tim. Ini akan sangat membantu dalam mendorong dan memperdalam hubungan kalian. Gemini. Untuk teman-teman Gemini, Sun atau Ascendant, kamu sendiri cenderung mengalami konflik batin atau kelelahan mental. Misalnya, ada beberapa hal yang sedang kamu pertimbangkan atau berada dalam situasi harus memilih salah satu dari dua opsi, tetapi keduanya tidak bisa kamu lepaskan begitu saja, sehingga akhirnya kamu merasa terjebak dan tidak bisa bergerak. Dalam situasi seperti ini, kamu boleh memberi dirimu sedikit waktu untuk menilai dan mempertimbangkan dengan tenang. Dalam hal asmara, situasi dua pilihan ini juga sangat mungkin terjadi. Entah itu dua sikap dalam menjalin hubungan yang harus dipilih, atau dua orang yang harus kamu tentukan salah satunya. Ini bisa jadi isi hati yang sedang kamu pendam belakangan ini. Cancer. Untuk teman-teman Cancer, Sun atau Ascendant, dalam hal karir, akhir-akhir ini ada banyak proposal atau rencana yang menarik minatmu. Masing-masing terdengar cukup bagus, namun kamu terlalu bersikap konservatif atau berhati-hati secara berlebihan. Padahal sebenarnya peluang-peluang itu cukup baik dan kamu bisa lebih bersikap terbuka. Dalam hal asmara, energi cinta kamu sedang sangat kuat. Sayangnya kamu terlihat kurang percaya diri atau memiliki banyak pertimbangan, sehingga tanpa sadar kamu mendorong peluang cinta tersebut menjauh dari dirimu. Itu cukup disayangkan. Leo. Untuk teman-teman Leo, Sun atau Ascendant,
Dalam hal karir dan pekerjaan, sebenarnya kamu sedikit terlalu optimis. Mungkin sebelumnya banyak orang yang mendukungmu dan banyak hal yang berjalan cukup lancar. Sampai-sampai kamu jadi agak lengah. Di titik ini, suara-suara yang berlawanan mulai muncul satu persatu. Karena itu, saya menyarankan kamu untuk tetap tenang dan realistis. Simpan hal ini di dalam hati dan jangan membayangkan semuanya terlalu indah dan terlalu sempurna. Dalam hal asmara, hubunganmu dengan pasangan cenderung seperti suami istri lama, stabil tapi kurang percikan dan gairah. Mungkin sudah waktunya menciptakan sedikit hal baru yang menyenangkan agar hubungan kembali lebih hidup. Virgo. Untuk teman-teman Virgo Sun atau Ascendant, energi akhir-akhir ini lebih banyak tercurah ke rumah atau urusan internal. Atau kamu memang ingin meluangkan waktu untuk menenangkan diri sendiri. Dalam fase ini, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk meladeni urusan-urusan dunia luar. Lebih baik memberi lebih banyak waktu pada diri sendiri sehingga kamu mencapai ketenangan yang kamu inginkan. Dalam hal asmara, hubunganmu sangat berkaitan dengan urusan rumah dan keluarga. Misalnya, kamu sedang mempertimbangkan apakah akan tinggal bersama dengan pasanganmu atau sedang mempertimbangkan pendapat keluargamu mengenai pasanganmu. Semua ini menjadi alasan penting yang perlu dipikirkan dengan sangat matang. Libra. Untuk teman-teman Libra, Sun atau Ascendant, dalam hal karir dan pekerjaan, kamu lebih mudah bertemu dengan pihak yang menentang atau suka berseberangan pendapat. Di permukaan, kamu mungkin perlu tetap menunjukkan sikap rasa menghormati. Walaupun jujur saja mereka memang bisa membuatmu agak kesal. Namun, sebaiknya rasa kesal itu jangan sampai meledak. Karena kalau sampai terjadi, situasinya justru akan makin tidak menyenangkan. Pihak lawan bisa bergerak lebih agresif, apalagi sebenarnya mereka belum sepenuhnya memahami situasinya. Dalam hal asmara, komunikasi antara kalian berdua cenderung tajam dan menusuk. Saya yakin setelah lama menahan diri dan menjaga sikap sebagai orang baik, pada akhirnya kamu juga akan merasa kesal dan meledak. Pada akhirnya kamu juga akan ingin meledak sedikit. Menariknya justru ledakan emosi inilah yang bisa membuka kesempatan bagi hubungan kalian untuk melangkah ke tahap berikutnya. Scorpio. Untuk teman-teman Scorpio Sun atau Ascendant, belakangan ini ada banyak hal yang ingin kamu coba, atau kamu sedang berada dalam fase ngegas atau sprint. Namun sayangnya, arah sprint kamu agak melenceng dari tujuan utama. Ada kecenderungan terlalu suka bermain atau sekedar ingin coba-coba dulu, sehingga kadang memberi kesan tidak jelas arahnya dan seperti membuang tenaga, terlalu playful. Dalam hal asmara, kamu sangat membutuhkan pasangan yang sefrekuensi dan sejalan. Jadi kalau ada seseorang yang berani mengungkapkan isi hatinya atau cara berpikirnya sama dan mirip denganmu, maka percikan asmara bisa muncul dengan sangat cepat. Sagittarius. Untuk teman-teman Sagittarius, Sun atau Ascendant, dalam hal pekerjaan dan karir, akhir-akhir ini kamu sering diturunkan ke medan perang atau harus menghadapi situasi yang cukup rumit dan kompleks. Kamu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan keberuntungan dan juga tidak bisa hanya berjalan dengan caramu sendiri. Dalam banyak hal yang membutuhkan strategi, kamu perlu meluangkan lebih banyak waktu dan perhatian untuk menyusun rencana pertempuran yang matang. Dalam hal asmara, sangat mudah terjadi pertengkaran hanya karena satu kalimat. Apakah masalahnya ada di kamu? Menurut saya, masalahnya justru ada pada pihak lain, karena mereka memang sedang mencari-cari kesalahanmu. Karena itu, cara kamu menghadapi sikap kritis mereka sangatlah penting. Sebab yang mereka perhatikan bukan kebenaran, melainkan sikap dan responmu. Capricorn. Untuk teman-teman Capricorn, Sun atau Ascendant, dalam 2 minggu ke depan, urusan pekerjaan akan mulai berjalan semakin lancar dan masuk ke jalurnya. Ini pertanda yang cukup baik, apalagi yang kamu kerjakan adalah bidang yang memang kamu kuasai. Jadi nikmatilah masa kenaikan karirmu ini. Dalam hal asmara, sifatmu yang terlalu realistis dan membumi terlihat sangat jelas. Sebenarnya beberapa waktu lalu, kamu sempat memberikan kesan lebih hangat dan lebih mudah didekati. Tapi belakangan ini kamu cenderung lebih serius dan dingin. Cobalah lebih rileks sedikit, karena itu justru akan membuatmu terlihat lebih manis dan menarik. Aquarius. Untuk teman-teman Aquarius Sun atau Ascendant, dalam hal karir dan pekerjaan, kamu sedang mendapat perhatian dari atasan atau pimpinan. Bisa jadi karena kinerjamu sangat bagus sehingga kamu dianggap penting. Ini tentu bentuk perhatian positif. Namun, ada juga kemungkinan lain. Mungkin atasan kamu belum sepenuhnya percaya kepada kamu, sehingga apa yang kamu kerjakan masih terus dipantau oleh atasanmu. Intinya, kamu sedang berada di bawah sorotan dari pihak atas. Dalam hal asmara, ada situasi di mana cara kamu berkomunikasi bisa memberi nilai tambah besar atau justru pengurangan besar. Intinya, cara kamu berkomunikasi sangat mempengaruhi lancar atau mandeknya kisah asmara kamu. Jadi, usahakanlah berucap atau bertutur kata yang manis dan lembut, yang mampu menyenangkan hati orang yang kamu cintai. Pisces.
Untuk teman-teman Pisces Sun atau Ascendant, dalam hal karir dan pekerjaan, arah yang sedang kamu jalani saat ini tidak terlalu sesuai dengan yang kamu inginkan. Tahu bagaimanapun kamu melihatnya, rasanya selalu ada yang kurang sempurna. Hal ini tentu saja berasal dari sifat perfeksionisme, dan itu bisa membuatmu cukup menderita. Ketika terjadi pertentangan antara pendapatmu dengan pendapat orang lain, kalau memungkinkan, kamu boleh melakukan sesuai rencana kamu sendiri. Nanti di akhir kalian boleh mengadunya. Hasil mana yang lebih baik? Ini salah satu cara agar ide atau hasil kerjamu dapat terrealisasikan. Dalam hal asmara, perlu diperhatikan adanya potensi putus cinta. Karena orang yang kamu sukai ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan. Namun jujur saja kehilangan ini bukan sesuatu yang perlu kamu sedihkan. Karena orang yang tidak tepat lebih baik kamu tinggalkan lebih awal.